Oke, selamat malam semuanya. Saya Jerry Linson, NPM 24064 atau 9631. Pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang program yang saya buat, yaitu program Inventory Management dari sebuah game. Di sini kita memiliki 3 fungsi, yaitu untuk nge-add item, show inventory, dan juga meng-count berapa banyak tipe item dan juga jumlahnya. Untuk yang pertama, kelas paling mendasar itu kelas item. Di sini cukup simpel, ada 2 data yang kita mau store, yaitu objeknya kita punya name dan juga type. Untuk name-nya kita akan menggunakan user input, dan type-nya kita menggunakan hanya 2 tipe, yaitu weapon dan juga potion. Nah, untuk agar bisa semuanya mengakses name dan type-nya, kita menggunakan getter, get name dan juga get type. Nah, dia akan meng-return name dan juga tipenya. Untuk kelas inventory, ini lebih kompleks. Kita memiliki fungsi untuk memodif inventory kita dengan meng-add item, nge-show-nya, dan juga menambahkannya. Caranya itu, untuk pertama, add item, kita masukkan data yang baru. Dan kalau kita mau show item, kalau item size-nya adalah 0, nah maka itu akan output inventory-nya adalah empty. Kalau inventory-nya lebih dari 0, maka itu akan mengiterasi ke semuanya, dan saat mendapatkan jumlahnya, yaitu I, dia akan meng-display-nya di current inventory-nya ada berapa. Gitu. Nah, setelah inventory di-update, maka kita akan menggunakan fungsi get item, jadi itemnya di-update dan datanya yang terbaru. Nah, untuk menyatukan semuanya, kita membuat class game. Class game itu kita yang pertama fungsi show menu, yaitu fungsinya adalah untuk nge-show interface-nya ke user. Add item, yaitu untuk nge-add barangnya. Show inventory, untuk nge-show inventory-nya. Dan juga count item, untuk menghitung jumlah setiap tipe barang kita miliki. Nah, pertama itu show menu di gamenya. Kita memiliki opsi yang kita mau, yaitu untuk add item, show inventory, dan juga menghitung item berdasarkan jenisnya. Lalu kita punya exit. Nah, user bisa memilih option dari 4 ini. Untuk add item, yang seperti saya bilang, tadi kita memiliki name. Nah, name ini akan disetor ke data name. Dan kalau item type, itu akan sesuai dengan weapon dan juga potion. Jadi kita memiliki 2 tipe. Nah, saat kita menggunakan fungsi add item, maka outputnya adalah item add, dan itemnya inventory kita akan di-update. Nah, kalau show inventory, kita udah bikin fungsinya tadi, yaitu show item. Nah, untuk fungsi ketiga, yaitu count item, awalnya kita akan menginsert terlebih dahulu weapon count-nya dan potion count-nya juga sebagai 0. Nah, saat diiterasikan inventory size-nya I++, jadi artinya kita akan iterasi semuanya. Nah, untuk yang pertama, jenis pertama itu weapon. Jika item yang dihitung adalah weapon, maka weapon count-nya akan bertambah sesuai dengan jumlah yang dihitung. Dan jika type-nya adalah potion, datanya, maka potion count-nya akan dihitung dan bertambah. Itu diiterasikan terus sampai I-nya sesuai dengan data yang kita miliki maksimalnya berapa. Saat semuanya udah diiterasikan, maka akan di-display potion-nya ada berapa dan juga weapon-nya ada berapa. Fungsinya untuk menjalankannya adalah run. Ini berdasarkan case, jadi kita show dulu menunya. Jadi kalau case-nya choice-nya 1, kita akan menggunakan fungsi untuk add item. Jadi kita akan meng-call fungsi add item, dan juga kalau choice-nya 2, kita akan menunjukkan inventory kita, show inventory. Jadi kita meng-call fungsi add show inventory. Kalau choice-nya 3, kita akan menggunakan fungsi count item, yaitu menghitung item kita berdasarkan jenisnya. Dan terakhir, kalau choice-nya 4, maka akan game-nya di-exit. Dan jika choice-nya invalid, maka akan error. Coba saya contohkan.
Saya tadi sudah mengcompile semua filenya menjadi game.exe. Jadi kita hanya akan meng-call game.exe saja, tidak usah di-compile. Maaf. Nah, kita akan menggunakan fungsi yang pertama, kita cobain add item. Saya misalnya punya bow. Ini saya adalah weapon. Nah, itemnya sudah di-add. Ada tulisannya juga. Nah, kita misalnya item kedua yaitu mana. Kita coba tambahkan juga. Tapi adalah potion. Nah, misalnya kita mau show inventory kita. Nah, bow adalah weapon dan mana adalah potion. Kita punya 2. Dan kalau kita mau hitung, nah, potion 1 dan weapon juga 1. Jadi fungsi kodenya berjalan dengan lancar. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton.